Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, boleh saya minta Bapak Ibu saling toleh kanan kirinya, berikan senyuman yang termanis. Yes, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan nama Tuhan sebagai yang layak untuk kita sembah, kita tinggikan dan kita and sings my soul.
bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ada sukacita Natal di tempat ini. Yang percaya boleh katakan amin. Kenapa sebelum kita memuji memuliakan Tuhan kita nggak kasih jabat tangan dulu, mungkin tos dulu kanan kiri. Sekali lagi katakan selamat hari Natal. Kasih senyuman yang terbaik kanan kirinya. Sukacita Natal melimpah hari ini. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
Sebentar kita akan sama-sama menyaksikan sangkur dari GBT Kristus Hidup untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Pada sangkur GBT Kristus Hidup dipersilakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Puji nama Tuhan, pujian yang sangat indah dari Sangkur GBT Kristus Hidup. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui pujian yang sudah disampaikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu sudah memegang satu lilin ya di tangan masing-masing, tadi sudah dibagikan. Ada satu lilin yang sudah dibagikan. Bapak Ibu, melalui proses lilin ini bukan cuma sekedar kita setiap Natal itu cuman ya namanya aja perayaan Natal pasti ada nyanyi malam kudus. Tapi izinkan hari ini Bapak Ibu kita harus tahu kenapa kita pegang lilin di sini. Jadi sebelum Yesus lahir itu dunia sangat gelap, nggak ada harapan. Tapi begitu Yesus lahir ke dalam dunia, Sang Mesias lahir, terang itu muncul bercahaya. Di dalam Yohanes 1 ayat 4-5 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi sekali lagi, hari ini kita merayakan bagaimana Yesus, Dia sebagai terang, dan terang itu bercahaya, kegelapan tidak menguasainya. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita semua juga sebagai lilin-lilin, dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kerja, di toko, mungkin sebagai ibu rumah tangga, ingat bahwa kita adalah lilin-lilin yang menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Di mana tidak ada harapan, kita adalah pembawa harapan bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi saya mengundang Saudari Gaby. Till he appeared, and the
prosesi selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Rahmat. Yesus Kristus, mari sama-sama kita menyanyikan pujian malam kudus sambil hati kita dalam sikap menyembah kepada Tuhan. Dia bukan lagi sebagai bayi yang lahir, tapi dalam firman-Nya berkata, 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku hadir di tengah-tengah. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita nyanyikan pujian malam kudus. Silakan Yoel. Yesus memberkati.
dan percaya setiap kita yang di tempat ini semuanya diberkati oleh Tuhan, amin. Sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Oh, sungguh luar biasa Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang menawan, namun tak menyadari seorang bayi lahir bawa keselamatan untuk manusia.
hadirat-Mu yang Kau sudah kerjakan di tengah-tengah kami. WL, musik, semuanya, singer, dan semua puji-pujian, kami bersyukur Engkau sudah berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Percaya Engkau akan memberkati ibadah malam Natal kedua pada malam hari ini. Karena kami tahu dan percaya sesuai firman-Mu, 2-3 orang hadir atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih semua pekerjaan roh jahat yang bukan berasal dari Tuhan, roh-roh duniawi, roh-roh manusiawi, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kedua, tutup bungkus oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua pada malam hari ini. Sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan kalau pada malam hari ini, pada malam yang kedua dari Natal, diizinkan Tuhan kita berhadir kembali di tempat ini. Dan dengan hormat sekali lagi saya undang berdiri untuk membacakan ayat mas yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Mari kita sama-sama membacanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya teringat akan latar belakang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa di sorga yang suci dan mulia itu bisa muncul dosa? Kadang-kadang terlintas dalam pemikiran saya. Sorga yang suci, haleluya. Hadirat Allah hadir di tengah-tengah. Tapi dosa bisa hadir di sana. Dan saya juga teringat kenapa Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia. Karena memang saya katakan tadi, sorga yang suci, di tengah-tengah sorga bisa ada dosa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kalau boleh lagi saya ingat, Bapak Ibu Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita tidak hanya memperingati hari kelahiran Tuhan, tetapi Dia lahir seperti puji-pujian tadi. Dia lahir untuk kami, kemudian Dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan Roh Kudus turun. Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk menjadikan kita manusia yang baru. Dan setelah kita diciptakan menjadi manusia yang baru, Bapak Ibu tahu apa tujuannya? Langit, bumi baru bakal hadir yang akan datang. Berarti sorga yang suci dan mulia bisa ada dosa di tengah-tengah sana. Dan tujuannya Yesus Kristus hadir di dalam dunia, di tengah-tengah dunia ini. Saya teringat tadi selama kita nyanyi, ingat akan datang langit baru dan bumi yang baru. Berarti Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Dialah Adam kedua, roh yang menghidupkan. Adam yang pertama adalah nyawa yang hidup. Tapi Yesus sebagai Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya yakin percaya semua telah jatuh dalam dosa. Saya pun banyak dosa, Bapak Ibu. Kalau dipikir tidak layak untuk berdiri di tempat ini. Tapi saya tahu korban Kristus jauh lebih besar dari dosa kita. Rahmat Tuhan, rahmat yang ajaib. Rahmat turun dari salib. Dan saya kalau ingat juga itu Bapak sering nyanyi itu rahmat apa itu ya? Rahmat yang mulia. Korban Kristus jauh lebih besar daripada dosa kita. Saya orang yang berdosa, banyak yang salah. Tapi saya yakin percaya korban Kristus jauh lebih besar
dari dosa kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita boleh hadir di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah di hari Natal yang kedua ini, diingatkan kembali Dia hadir ke dalam dunia ini untuk menjadi roh yang menghidupkan. Untuk itu sebabnya kemarin adik saya Yakub juga berkata, jangan kita menjadi Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan, karena Dia adalah roh yang menghidupkan. Dan ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu dipilih Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Untuk apa Yesus hadir di tengah-tengahnya, di tengah-tengah dunia ini? Karena seorang pun sudah tidak ada satupun yang dapat mewakili untuk merampas kembali kunci kerajaan maut yang sudah diambil. Adam sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga pusat hidupnya adalah dirinya sendiri, Adam. Itulah sebabnya Yesus harus hadir sebagai manusia yang sejati dan Allah yang sejati. 100% manusia, 100% Allah. Harus hadir itu di tengah-tengah. Untuk apa Bapak Ibu? Melawan iblis. Sebab dalam kitab Kejadian dinubuatkan, benih perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Benih perempuan itu siapa? Itu sebabnya iblis berusaha untuk membunuh, mematikan, menggagalkan siapa benih perempuan itu. Sehingga bayi di Bethlehem ribuan mati, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Herodes berkata, di mana raja yang dilahirkan itu? Supaya aku akan menyembah dia. Dibunuh, dikejar, dicari. Siapa benih perempuan itu? Tapi puji nama Tuhan pada malam hari ini. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Dipelihara 42 generasi. Ribuan tahun Allah begitu setia memelihara dari generasi ke generasi. Dari Abraham sampai Daud 14 generasi. Dari Daud sampai kepada pembuangan di Babel 14 generasi. Dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus 14 generasi. Kalau saya boleh juga membaca dalam kitab Injil Lukas, dari pembuangan ke Babel sampai dengan Yesus Kristus, kalau dihitung itu hanya 13. Siapa yang ke-14 itu? Yang ke-14 itulah saudara dan saya. Jadi 14 generasi dari Abraham sampai dengan mana tadi ada Yakub? Daud, ya. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dari pembuangan ke Babel sampai dengan Yesus Kristus, itu di kitab Injil Lukas, kalau dihitung satu persatu hanya 13, Bapak Ibu. Coba dihitung dari pembuangan ke Babel sampai dengan Yesus Kristus hanya 13. Yang ke-14 itu adalah saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita diizinkan kembali untuk memperingati hari Natal, untuk saudara dan saya boleh mengalami kesetiaan Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara dan saya pada malam hari ini untuk hari-hari yang akan datang. Kesetiaan Allah sudah terbukti. Selama ribuan tahun Allah memelihara dari generasi kepada generasi sampai dengan Yesus Kristus. Dengan cara yang tidak manusiawi, Yesus Kristus bisa hadir ke palungan, di palungan. Yesus Kristus bisa hadir menjadi sebagai bayi. Sangat mustahil, Bapak Ibu dikasih Tuhan sebetulnya. Begitu dipeliharanya dari generasi kepada generasi. Supaya apa? Akhirnya nanti melahirkan, akan menghasilkan satu generasi manusia
yang berkarakter ilahi, yang dipersiapkan untuk menikmati langit baru dan bumi yang baru. Karena apa? Saya katakan tadi, surga, di tengah-tengah surga yang begitu suci dan mulia, bisa muncul dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu kadang-kadang saya berpikir, kok bisa itu? Bisa ada dosa di surga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu tujuannya apa? Supaya langit baru dan bumi yang baru Allah menciptakan. Dan untuk itu saudara dan saya hadir di sana yang akan datang. Sebab itu kita bersyukur kalau pada malam hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh menjadi orang yang percaya supaya Yesus lahir, Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan Roh Kudus hadir untuk tinggal di dalam kita. Roh penolong, Roh penghibur, Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita, memperbaharui kembali roh jiwa kita, sehingga ada pujian, sucikan, sehingga roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna untuk langit baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu dikasih yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kalau saya boleh teringat dalam Matius pasal 1, mari kita membaca. Saya tidak begitu panjang untuk menyampaikan firman Tuhan. Hanya tadi saya sudah menyampaikan kata-kata pembukaan bahwa di sorga bisa ada dosa muncul. Itu yang saya berpikir tadi. Kok bisa ada dosa di sorga, di tengah-tengah hadirat Tuhan bisa ada sorga. Dan saya diingatkan kembali, karena apa nanti? Ada langit baru dan bumi yang baru yang dipersiapkan. Dan saya diingatkan lagi tadi juga bahwa kita diciptakan untuk dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau saya boleh teringat juga, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, itu namanya yang mustahil Yesus bisa hadir di tengah-tengah. Dari manusia, bukan dari sperma, juga dari seorang perawan yang tidak bersetubuh secara manusia bisa hadir. Jadi penuh, Natal ini penuh dengan hal-hal yang ajaib. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Natal ini penuh dengan hal-hal yang mujizat, ajaib, hal-hal yang mustahil nampaknya. Tapi sesuai dengan tema, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terbukti selama ribuan tahun, 42 generasi Allah memelihara dari generasi kepada generasi, sehingga Yesus hadir di palungan. Haleluya. Itu satu hal yang mustahil sebetulnya Bapak Ibu. Tetapi pada malam hari ini kita boleh menyeru namanya Aba ya Bapa, sehingga dikatakan 2-3 orang berimpun atas namaku, aku hadir di tengah-tengah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sekali saya katakan bahwa it is finished, sudah selesai Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita bisa menikmati pekerjaan dari Roh penolong, Holy Spirit yang tinggal di dalam kita. Dia yang menjadi Alfa dan Omega, Dia yang menjadi awal dan akhir dalam hidup kita, tinggal di dalam kita, Alfa dan Omega. Dia yang mengerjakan, mengawali sesuatu yang indah dalam hidup kita, memulai sesuatu yang indah, dan Dia sendiri yang akan mengakhiri semuanya dengan sempurnanya. Terima kasih kepada Tuhan kalau pada malam hari ini sungguh-sungguh kita boleh menjadi orang yang percaya, boleh menerima kasih karunia dan anugerah di dalam Yesus Kristus untuk menikmati langit baru dan bumi yang baru. Karena sorga sudah tercemar dengan dosa. Sampai dengan saat ini dalam kitab Ayub dikatakan, setan masih bisa naik turun ke sorga Bapak Ibu. Dia bisa menjadi roh penuduh, bisa naik ke surga dia bisa menghadap tahta hadirat. Itu sebabnya Yesus perlu turun. Dia harus mati suatu saat.
Dia bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke sorga dan Roh Kudus turun untuk tinggal dalam kita, dan Roh Kudus akan melahirkan kita kembali menjadi manusia baru yang lama lenyap, yang baru telah terbit. Manusia baru melalui Roh Kudus untuk menikmati langit baru dan bumi yang baru. Kalau boleh saya menyampaikan sedikit silsilah dari Yesus Kristus. Di sini dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau saya boleh katakan, Abraham, dari gen Abraham ini akan lahir juru selamat. Dari Abraham, kalau Bapak Ibu boleh ingat, Abraham adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa melahirkan. Karena Abraham dalam usia 100 tahun, istrinya Sarai dalam usia 90 tahun lebih, bisa melahirkan anak Ishak, anak perjanjian. Itu hal yang mustahil, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi mustahil dari Abraham, mustahil sudah. Dari Abraham saja sudah hal yang mustahil. Usia 100 tahun, istrinya 90 tahun lebih, sudah menopause, sudah mati haid, bisa lahir. Ini menjadi silsilah yang pertama dari Yesus Kristus. Karena dari silsilah nanti, dari generasi pada generasi, Allah memelihara generasi kepada generasi, sehingga melahirkan Yesus Kristus. Awal mulanya saja sudah mustahil, tapi sesuai dengan ayat Mas, bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa Natal kok mendekati tahun baru? Kalau saya boleh ingat, karena pada waktu Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Nanti pada tahun yang baru juga, Immanuel, Allah beserta Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada tahun yang baru, itu sebabnya hari Natal mendekati tahun yang baru, karena dibekali oleh Immanuel, Allah beserta kita. Karena bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Kalau kita boleh memperingati Natal, berarti kesetiaan Allah untuk menggenapi janjinya. Haleluya. Janji ribuan tahun yang sudah digenapi melalui generasi kepada generasi, itu akan kita nikmati. Sebagai orang yang percaya dalam menikmati Natal ini, kita akan menikmati hal-hal yang ajaib dari Allah. Kesetiaan Allah, janji Allah digenapi. Haleluya. Melalui Abraham saja, melampaui ujian waktu dan kemustahilan. Waktu, karena Abraham menunggu janji Tuhan 25 tahun untuk Ishak hadir lahir sebagai gen ras yang menurunkan Yesus Kristus. Abraham adalah janji yang mustahil untuk bisa digenapi, karena usia 100 tahun tadi dan Sarai 90 tahun lebih. Dari Abraham saja menembus, melintasi kemustahilan waktu dan kemustahilan dari kondisi seorang yang bernama Abraham. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan pada malam hari ini, biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau daripada kita boleh menikmati Natal ini, kita memasuki tahun yang baru, dan kita boleh menikmati akan janji-janji kesetiaan Tuhan, bahwa Allah setia kepada janjinya dan pasti akan digenapi bagi kita orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Abraham, haleluya, dikatakan tadi menembus ujian waktu dan kemustahilan dari usia 100 tahun, dan dia menunggu dengan sabar 25 tahun. Ujian waktu dan kemustahilan bisa dinikmati oleh kita pada malam hari ini melalui silsilah Yesus Kristus yang dimulai dari anak Abraham, yang mustahil untuk bisa digenapi. Dan hal yang kedua dikatakan di sini, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yakub, kalau boleh saya katakan, Yakub itu kurang lebih adalah sama dengan kita.
Dia banyak kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang bernama Yakub dalam Alkitab juga, dia sudah menipu ayahnya, dia menipu kakaknya, dan dia mengalami suatu proses yang berat juga oleh Allah untuk mematikan kedagingannya, karena melalui seorang Yakub harus lahir Israel. Dari Yakub harus muncul Israel, karena dari Israel menjadi bangsa umat pilihan Allah yang terus-menerus dipelihara oleh Allah dari generasi ke generasi, yang melahirkan Yesus Kristus. Jadi pribadi yang kedua adalah Yakub, kurang lebih sama dengan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, penuh dengan kelemahan. Dia jatuh bangun dalam dosa, dia jatuh bangun dalam kesalahan. 2 kali dia ditipu oleh Laban, gajinya diubah-ubah. 2 kali dia ditipu untuk dipermainkan. Allah memproses kedagingannya, sehingga sedemikian rupa dari Yakub menjadi Israel, dan dari Israel lahir benih, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, 2 hal yang saya sudah sampaikan, bahwa saudara dipilih sebelum dunia ini dijadikan, dan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk mengirimkan Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, yang sama adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, yang hadir dalam hidup kita untuk memperbarui hidup kita menjadi manusia baru yang berkarakter ilahi, yang melahirkan kita kembali baru. You must be born again. Kamu harus lahir baru melalui Roh Kudus. Roh dan firman, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman itu sudah menjadi manusia. Pada mula pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan telah tinggal di dalam kita. Itu karena apa, Bapak Ibu surga? Awal mulanya karena dosa bisa muncul di surga. Dan saya mengerti tadi saat kita menyanyi tadi pujian, bahwa akan hadir nanti langit baru dan bumi yang baru, yang berisi kebenaran. Terang kebenaran pelitanya adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya pada malam hari ini kita boleh memperingati Natal, supaya hidup kita boleh menjadi terang, dan hidup kita boleh menjadi memiliki kuasa yang dilahirkan kembali oleh Roh dan firman. Menjadi Kristen yang sungguh-sungguh diperbaharui, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, sehingga sampai saatnya apabila Yesus Kristus kelak datang kembali, kita boleh bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya, dalam langit baru dan bumi yang baru, kota Yerusalem baru 4 segi yang turun dari sorga, langit baru dan bumi baru yang berisi dengan kebenaran. Jadi saya katakan tadi, kalau kita boleh memperingati Natal pada malam hari ini, kita akan menikmati juga akan kesetiaan janji Tuhan. Beribu-ribu tahun Allah boleh sangat setia memelihara dari generasi kepada generasi, dipeliharanya, dan dengan cara yang sangat tidak manusiawi Yesus bisa hadir di dalam dunia ini. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang benar, Bapak Ibu. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan orang sekali Rasul Paulus saja dalam kitab Roma pasal yang ke-7, kalau saya boleh ingat, orang sekali Rasul Paulus yang pernah diangkat naik ke langit yang ketiga, dia mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Kitab Roma pasal yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Orang sekali Rasul Paulus saja, dia mengatakan begini, kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Itu Rasul Paulus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayat yang ke-22 dan yang ke-23 di sini dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi Rasul Paulus saja dalam hatinya
suka akan hukum Allah. Tapi ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Sehingga di sini dikatakan juga yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Orang sekali berasul Paulus yang diangkat naik ke langit yang ketiga. Dia mengatakan demikian, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Coba apa ini? Orang sekali berasul Paulus, dia mengatakan begitu. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Roh berkehendak, tetapi tubuh lemah. Di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini orang sekali berasul Paulus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini melalui kehadiran Yesus Kristus, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, kita menjadi orang yang lebih berdosa dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengalami Allah secara fisik, Bapak Ibu. Dia boleh melihat bagaimana 10 bela terjadi di Mesir. Dengan mata kepala dia melihat betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan. Pada waktu malam hari menjadi tiang api, pada waktu siang hari menjadi tiang awan, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kemah pertemuan. Itu sungguh-sungguh hal yang ajaib. Kalau bangsa Israel saja bisa gagal masuk ke negeri Kanaan, sebetulnya itu hal yang mustahil, Bapak Ibu. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang sungguh-sungguh mengalami Allah secara fisik, secara alami. Laut terbelah, Laut Kolsom terbelah, tetapi masih gagal masuk dalam negeri Kanaan. Hanya 2, Yusak dan Kaleb, yang bisa masuk ke negeri perjanjian. Itulah sebabnya pada malam hari ini, kalau Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, hadir di tengah-tengah, tetapi Allah tinggal, Tuhan tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus, melalui Roh Penolong. Karena Dia lahir, Dia mati untuk kami, Dia dikuburkan, Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, Dia naik ke surga, dan Roh Kudus turun. Roh Kudus menjadi Roh Penolong, tinggal dalam kita untuk melahirkan kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang berkarakter ilahi, sehingga satu saat kita boleh menikmati langit baru dan bumi baru yang berisi kebenaran. Kami bersyukur pada malam hari ini boleh menikmati hari Natal. Sungguh-sungguh kita boleh menikmati kesetiaan Tuhan dari generasi kepada generasi, 14 generasi dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai dengan pembuangan ke Babel, 14 generasi dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus. Kita disisipkan menjadi generasi yang ke-14. Itu sungguh-sungguh satu hal yang sangat mustahil, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat Mas, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama ribuan tahun Tuhan memelihara dari generasi kepada generasi. Dipeliharanya satu bangsa, sudah generasi pada generasi, melalui umat pilihan Allah. Dari Yakub yang penuh dengan kelemahan melahirkan Israel. Dagingnya diproses oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang akhirnya menjadi Yakub yang penuh kelemahan, menjadi Israel, haleluya, yang melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Terima kasih kepada Tuhan. Lalu hal yang ketiga dalam Injil Matius, dalam silsilah tadi dikatakan bahwa Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Dan kalau boleh saya teringat, Yehuda, singa dari suku bangsa Yehuda,
Yesus Kristus memang harus lahir melalui suku Yehuda, bukan dari suku Yusuf, Naftali, atau Ruben, bukan Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi dari suku Yehuda. Tetapi hampir punah, hampir gagal, hampir generasi ini tidak ada, karena Yehuda tidak memperanakkan. Yehuda tidak mempunyai anak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yehuda punya anak dua, dan Onan. Tapi dua-dua mati, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebetulnya gagal. Sudah gagal karena melalui suku bangsa Yehuda, Yehuda sudah tidak lagi mempunyai anak. Tapi apa, Bapak yang kasih Tuhan? Yehuda memiliki anak melalui siapa? Melalui Tamar. Dan siapa Tamar ini? Tamar ini adalah menantu dari Yehuda. Jadi mustahil sekali loh sebetulnya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yehuda gagal. Tidak ada lagi itu ras. Tetapi melalui Yehuda dari Tamar, menantunya sendiri. Karena Yehuda ditipu oleh Tamar, tapi begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan neneknya yang tunggal. Jadi melalui Tamar melahirkan Peres, dan melalui Peres terus Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram memperanakan Amin, sehingga terus generasi ini boleh berlanjut. Tapi Peres hasil daripada perselingkuhan Tamar dan Yehuda. Tapi puji nama Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah tidak pernah gagal. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Dari generasi pada generasi terus dipelihara sampai dengan malam hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan. Maka saya percaya dalam memperingati Natal ini kita memasuki tahun yang baru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Demikian firman. Kami dari GBT Kristus Hidup mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru.